Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Anes Novia Ningsih. Nah, di sini kita akan belajar mengenai ketentuan dan tata cara sholat Idain atau sholat Id. Nah, sholat Id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pasti kalian sudah pada tahu kan, sudah pada kenal dengan kata Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri itu identik dengan pakaian baru, ketupat, dan sebagainya. Nah, kalau Hari Raya Idul Adha itu identik dengan pemotongan hewan kurban. Nah, untuk yang pertama, kakak akan membahas mengenai sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan oleh setiap umat muslim setiap tanggal 1 Syawal atau tepatnya setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, seperti itu. Ada beberapa hal yang disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk yang pertama yaitu kita disunahkan mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Adapun niat mandi tersebut yaitu nawaitul ghusla li'idil fitri sunnata lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk sholat Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, untuk yang kedua, kita itu disunahkan memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pergi pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa kurma. Nah, sehingga kita itu disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, selanjutnya yaitu kita itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Jangan sampai kita pergi melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan bau. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kita itu disunahkan melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Nah, selanjutnya yang disunahkan itu sebelum sholat Idul Fitri yaitu mendengarkan khutbah Idul Fitri. Nah, untuk yang terakhir, kita itu disunahkan mengumandangkan takbir dari mulai terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, mungkin itu hal-hal yang disunahkan sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, kemudian dari sholat Idul Fitri ini terdapat beberapa hikmah yang terkandung, di antaranya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Nah, kemudian hikmah dari pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri itu yaitu menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan. Kemudian, lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahmid, tahlil, zikir, dan doa. Nah, yang terakhir dari hikmah Hari Raya Idul Fitri ini yaitu menghapus dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Untuk yang kedua, kakak akan membahas mengenai sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, Idul Adha ini sering disebut juga dengan Idul Kurban karena pada Idul Adha ini dilakukan penyembelihan hewan kurban dan juga disebut dengan istilah Idul Haji karena pada tanggal 10 Zulhijjah umat muslim yang menunaikan ibadah haji telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji tersebut. Ada beberapa hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, beberapa hal ini
hampir sama seperti yang disunahkan dalam sholat Idul Fitri, yaitu mandi terlebih dahulu dengan niat nawaitul husla liidil adha sunnata lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita disunahkan memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki. Nah, yang berbeda dari yang disunahkan sebelum mengerjakan sholat Idul Adha ini, kita itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, yang selanjutnya itu sama seperti hal-hal yang harus dikerjakan atau hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, terdapat beberapa hikmah yang terkandung pada Hari Raya Idul Adha. Yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai pondasi aktivitas. Nah, Nabi Ibrahim mencontohkan tingginya rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya. Ia berupaya istiqomah terhadap amanah yang diembannya atau yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, semangat yang tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang harus merelakan buah hatinya di Mekah yang masih tak berpenduduk saat itu. Kemudian yang ketiga, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencontohkan kerjasama yang sangat bagus di saat mengutarakan maksudnya, yaitu hendak menyembelih anaknya atau mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya. Nah, kemudian Nabi Ismail dengan lapang dada merespon maksud ayahnya. Ia mengizinkan ayahnya untuk menyembelih dirinya. Nah, kemudian Allah menukarkannya dengan seekor domba karena Allah tidak menghendaki kurban dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk hewan. Nah, untuk tata cara mengerjakan sholat Idul Fitri sama seperti mengerjakan sholat lainnya. Hal yang berbeda adalah pada rakaat pertama sholat Idul Fitri, setelah membaca doa iftitah, itu membaca takbir 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua, sholat Idul Fitri, setelah berdiri dari rakaat pertama, takbir 5 kali. Dan disunahkan membaca tasbih. Dan untuk tata cara sholat Idul Adha, dilaksanakan 2 rakaat dan sama caranya seperti melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang berbeda hanya pada niatnya saja. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.